Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini adalah Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah kita akan bertemu segera dengan Ramadan. Walaupun ada perbedaan nanti dalam memulai Ramadan dan mungkin juga nanti mengakhiri Ramadan, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kegembiraan, kehusyuan dan kesiapan kita bertemu dengan Ramadan. Dan dalam ungkapan bahasa Arab, menyambut karena penuh kegembiraan dan penuh kesiapan itu disebut dengan tarhib. Jadi kalau pernah mendengar kata tarhib Ramadan, itu artinya menyambut Ramadan. Tarhib itu nanti ketemu dengan masdarnya marhaban. Karena itu ngaji kita pada kesempatan kali ini adalah marhaban. Ya Ramadan, tarhib bulan Ramadan. Marhaban itu sering diterjemahkan menjadi selamat datang. Welcome to Ramadan. Dan kita akan tadabbur Quran surat Al-Baqarah 187 rangkaian ayat puasa. Mudah-mudahan ngaji ini jadi semacam penguatan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Bapak-bapak jamaah subuh yang Allah muliakan, sebagai sebuah momentum besar dan luar biasa, Ramadan itu memang harus mendapat sambutan yang istimewa. Kenapa demikian? Karena dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran disebut dengan eksplisit. Tidak ada bulan yang disebut dengan eksplisit dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Anda tidak akan ketemu bulan Sya'ban, tidak akan ketemu bulan Dzulqa'dah, mungkin ketemu ungkapan haji tapi tidak menyebut bulannya. Tapi kalau Ramadan disebutkan Syahrul Ramadan. Jadi kita akan ngaji kenapa demikian istimewa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Kita akan tadabbur, kita akan explore ayat ini dalam konteks mempersiapkan diri lebih baik di bulan Ramadan. Makna ayat ini bisa bapak-bapak lihat di terjemahan yang dimiliki di Quran digital maupun Quran manual. TP ayat ini sedang menegaskan dihalalkan bagi kalian orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan, di malam bulan-bulan Ramadan itu untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini istimewanya ayat Ramadan, Pak. Dalam ayat Ramadan
diselipkan, dijelaskan tentang filosofi suami istri. Nanti kita akan menangkap kenapa diselipkan di Ramadan. Mereka, istri-istri kalian itu libasul lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum, dan kalian para suami, libasul lahun, pakaian bagi mereka para istri. Ini diantara filosofi rumah tangga, filosofi suami istri. Saya membaca beberapa literatur yang menyebutkan suami istri dalam Islam. Dari beberapa literatur itu ada 3 sampai 4 fungsi yang bisa menjadi benang merah tentang peran suami istri. Saya loncat sedikit ya sebelum menjelaskan tuntas ayat ini. Ini fungsi pakaian. Dari sekian banyak penjelasan tulisan tentang pakaian, ini fungsi libas pakaian dalam syariat Islam. Yang pertama, nutupi aurat. Apa aurat itu? Yang tidak pantas dilihat, apalagi diperlihatkan. Dan inilah fungsi suami istri, nutupi aurat. Yang gak pantas diperlihatkan, yang gak pantas diomongkan, yang gak pantas dilihat, saling tutupi. Karena itu, ini barangkali amanat implisit dari ayat tadi. Hati-hati menikahkan anak perempuan kita, anak laki-laki kita, dengan calon pasangan yang tidak paham aurat. Apalagi terbiasa mengumbar aurat. Kalau aurat dirinya sendiri saja dia tidak paham, bahkan dia umbar, apalagi nanti setelah berumah tangga. Apa contoh aurat? Bukan cuma secara fisik, walaupun itu menjadi ukuran penting. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan seperti ini. Allah menutupi aib seorang muslim di malam hari, tetapi di siang hari orang itu mengumbar aibnya. Diceritakan tentang keburukan istrinya kepada teman-temannya sambil ketawa-ketawa. Diceritakan keburukan suaminya kepada temannya sambil barangkali ketawa-ketawa. Dalam Islam itu aurat loh, menceritakan aib suami oleh istri, menceritakan aib istri oleh suami. Harusnya dijaga, tidak diumbar. Ini fungsi pakaian. Yang kedua, melindungi dari cuaca, dari dingin, dari panas, dari angin, dari debu dan sebagainya. Fungsi pakaian itu melindungi. Demikian juga fungsi suami istri. Saling melindungi. Karena itu ada peran yang bergeser sekarang ini di sebagian keluarga-keluarga muslim. Kalau bapak-bapak melakukan, katakanlah jalan-jalan ke wilayah-wilayah industri seperti ke Dayakolot nih ke sini, atau ke Banjaran, ketemu nanti ke Majalaya, atau ke sana ke daerah Cileunyi terus sampai ke Ranca Ekek tuntas. Kita akan ketemu fenomena yang sama tiap pagi dan sore. Ratusan motor berjejer, bapak-bapak ngejemput istrinya bekerja. Kenapa diantar dijemput? Datu digarawat. Dia antar istrinya bekerja, kemudian dia mandikan anaknya, dia suapi, dia antar ke sekolah, dia beres-beres rumah dan sebagainya, istirahat sejenak. Nanti jemput lagi anaknya, kemudian dijaga makan siangnya, tidur, kemudian nanti jemput istrinya. Begitu tiap hari, ternak-terik antar anak, antar istri. Bagus sekali-sekali, tapi kalau tiap hari ada fungsi yang bergeser. Siapa kemudian yang melindungi anak istrinya, menempatkannya di rumah yang teduh, nyaman, dan lain sebagainya. Biarlah yang kena debu, yang banting tulang, yang perah keringat dan lain sebagainya para suami itu. Itulah yang membuat kemudian bersuami istri ini menjadi saling melindungi. Yang ini melindungi dari kemungkinan kelaparan, dari kemungkinan kepanasan. Yang ini melindungi anak-anaknya, melindungi rumahnya dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan Ramadan? Nanti kita bahas sampai tuntas.
Yang ketiga, fungsi pakaian itu zainun, keindahan, kebanggaan. Kita senang misalkan menggunakan pakaian-pakaian yang pantas, indah, bahkan mungkin branded. Tidak ada masalah. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW tentang isbal, pakaian yang menutupi mata kaki. Kemudian ada bahasan tentang Abu Bakar yang biasa memanjangkan kainnya dan tidak untuk tujuan ingin kelihatan pakaiannya bagus, kainnya keren dan lain sebagainya, tapi karena dia ingin tampil memang rapi, bersih, karena kemampuannya di atas para sahabat rata-rata. Nabi menyebutkan nggak apa-apa selama kamu tidak sombong. Berkeluarga, berumah tangga itu juga menjadi kebanggaan, jadi keindahan. Kan ada yang begitu bangga dengan suaminya karena posisinya yang penting, karena jabatannya yang bagus, karena perannya yang luar biasa. Juga sebaliknya, banyak suami yang demikian bangga sama istrinya dan lain sebagainya. Bagus. Inilah justru fungsi dari berkeluarga. Kan jadi lucu kalau ada istri justru bangga dengan suami orang. Sebaliknya justru ada suami senang sama istri orang, ini masalah besar. Senang sama istri orang, itu anugerah cinta yang salah dan jadi maksiat itu. Mencintai istri orang, mencintai suami orang dan sebagainya. Yang keempat adalah identitas, simbol keislaman. Apa kira-kira bedanya muslim dengan bukan muslim? Pakaiannya itu minimal di awal kelihatan tuh muslim, tuh bukan muslim. Tapi kalau laki-laki kan sama aja, beda juga. Laki-laki juga nutup aurat dan sebagainya, sebagai identitas keislaman dan lain sebagainya. Sekarang kan makin mungkin dianggap makin tren gitu, berpenampilan yang casual, kemudian praktis, kadang-kadang harus ngumbar aurat dan lain sebagainya. Inilah kurang lebih yang menjadi ciri peran fungsi berkeluarga yang disebut tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian, istri-istri kalian jadi pakaian bagi kalian, kalian jadi pakaian bagi istri kalian. Apa hubungannya dengan Ramadan? Di bulan Ramadan lah bapak-bapak peran ini efektif, terasa betul. Kenapa? Kita memiliki waktu yang demikian efektif di bulan Ramadan, berkumpul dengan keluarga, sahur, kemudian buka, kemudian nanti tarawih, mungkin juga bareng tadarus. Ini kan gambaran aktivitas surga. Sekali-kali diorientasikan aktivitas kita itu ingin bersama dalam kebaikan. Kan menurut saya ya, tapi pastilah kita juga nggak akan, bapak-bapak kayaknya setuju juga. Kan indah luar biasa, tadarusan itu anak dan orang tua. Ayo sajuz kurang opatan, ibunya 1/4 juz, ayahnya 1/4 juz, 2 anak 1/4 juz, 1 juz sehari dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kadang-kadang banyak di antara kita nggak punya target-target seperti itu. Kenapa? Sibuk dengan bukber dengan teman SD, bukber dengan komunitas sepeda, bukber. Hari di imah kemudian tidak mendapatkan penguatan, tidak mendapatkan konsolidasi. Jadi ayat tadi sengaja bercerita menjelaskan tentang kenapa dibahas rumah tangga, kenapa dibahas suami istri. Karena inilah momen penting dalam bulan Ramadan, mengokohkan kekeluargaan. Bahkan di ayat ini disebutkan fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sekarang kokohkan, kuatkan, lebih intim lagi suami dan istrinya di bulan Ramadan. Lebih intim bareng coba dalam berbagai aktivitas. Dari mulai bangun, dari mulai tidur malam. Ini penjelasannya dari mulai tidur, cari karunia Allah,
kemudian makan, minum sampai dengan terbit fajar. Tsumma atimmus syam ilal lail. Tsumma kemudian atimmu. Kalau Bapak lihat bentuk kalimatnya, ini khitabnya khitab jam'i. Atimmu, kalian bersama-sama, suami, istri, anak-anak, sempurnakan puasamu sampai dengan malam datang. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan mendekati istrimu, melakukan keintiman ketika sedang iktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah aturan Allah. Karena itu kalau bapak-bapak membaca tentang iktikaf, bab iktikaf dalam kitab fikih, yang paling mudah sering diakses itu Bulughul Maram, di perpustakaan ada. Bab iktikaf. Nanti ketika bab iktikaf tidak pernah setahun pun setiap Ramadan Nabi beriktikaf kecuali mengajak anak istrinya. Beliau mengajak istri-istrinya, mengajak anak-anaknya, mengajak cucunya. Jadi bareng. Di kita kan juga muncul fenomena yang sama, hanya tidak diiktikaf. Biasanya di kafe, di mall bareng keluarga dengan balanya muter sebagainya. Bisa maksakan diri untuk balanya bareng. Iktikaf setahun sekali di malam ganjil. Nanti insya Allah DKM memfasilitasi. Biasanya kan kesulitannya makan kumaha, sahur kumaha, udah. Kalau dari rumah kan bisa bawa bekal dan sebagainya. Saya 3 tahun terakhir ini Pak memfasilitasi di masjid yang kami bangun di pesantren, santrinya khidmat semua, membuka ruang iktikaf terutama untuk keluarga. Biar pernah berikhtiar dengan sangat serius untuk bisa masuk surga bareng. Kan relatif susah ya ngajak keluarga, anggota keluarga untuk bareng dalam aktivitas spiritual. Anaknya ajak, ayo kita ke masjid. Pak, ada tugas naon loba alasan diajak ke masjid ge. Kamu diajak ngaji. Tapi kalau diajak balanja jadi bisa. Ayo urang balanja jadi bisa loba tugas teh. Apa maknanya? Barangkali memang kurang serius, kurang himahnya kurang kuat kita ngajak orang-orang yang kita sayang itu untuk bersama-sama dalam kebaikan, mendapatkan akses dari keberkahan dan sebagainya. Karena itu ayat ini menggunakan khitab jam'i, tsumma kemudian atimmu, kalian bersama-sama sempurnakan puasa itu sampai malam datang. Dan kemudian iktikaf, wa antum, kalian jamak kan ini, akifuna fil masajid, iktikaf di masjid-masjid. Itulah aturan Allah, fala taqrabuha, jangan mencoba untuk mendekati pelanggaran. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Dan demikian Allah jelaskan ayatnya kepada manusia supaya mereka yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah subuh yang Allah muliakan, selain menjelaskan tentang fungsi pakaian, yang juga secara filosofis fungsi pasangan suami istri dalam Islam, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi momentum penting di bulan Ramadan. Dari Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yatadarasuhul Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan Nabi adalah manusia paling dermawan. Sehari-harinya paling dermawan. Sampai dia mengorbankan dirinya untuk membahagiakan orang-orang sekitarnya. Level yang tidak mungkin bisa kita dapatkan. Dan semakin bertambah dermawannya saat Ramadan. Terutama ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemui Nabi setiap malam bulan Ramadan. Dan dia tadarus Al-Quran bersama. Jadi makna tadarus itu kan kalau wazannya jadi tafa'ala, bersama-sama melakukan.
Jadi tadarus itu maknanya memang bersama-sama belajar. Dirosah yang dibacanya apa? Al-Quran. Karena itu kalau tadarus, kalau bersama-sama berarti belajar bersama perbaiki. Ya tadarus nanyeng sorangan, salah mung dibenarkan dan lain sebagainya. Tadarus itu sama-sama ya, perbaiki bacaannya. Karena ini bulan sangat efektif. Mungkin yang belum lancar bisa memperbaiki bacaan supaya makin lancar. Yang belum fasih supaya jadi fasih dan lain sebagainya. Paling tidak minimal bapak-bapak yang Allah muliakan, di Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih serius. Tidak ada makan siang kan, tidak ada aktivitas jajan dan sebagainya, baca Quran. Syukur-syukur kalau bisa tamat di bulan Ramadan. Karena ada yang punya target tamat di bulan Ramadan. Syukur-syukur. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tidak ada dalil yang mewajibkan tamat Quran di bulan Ramadan secara eksplisit ya. Tapi yang ada adalah baca Quran. Dan aktivitas Nabi adalah sedekah Ramadan setiap hari. Yang kata hadis ini Rasul benar-benar sangat dermawan. Ajwadu bil khair mirrihil mursalah. Lebih dibanding hembusan angin, saking seringnya. Bukan di nominalnya, tapi di seringnya. Ini yang barangkali menjadi bagian penting mengisi aktivitas Ramadan kita. Yang kedua dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an." Ini sudah dilakukan yang saya tahu di sini oleh mayoritas kita. Siapapun yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, shaiman, bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Mungkin kelihatannya luar biasa ya, aduh memberi makan berat. Ada yang kemudian memberikan minum, ngasih air minum, ada yang membeli kurma khusus di bulan Ramadan hanya untuk tiap hari mungkin katakanlah seperempat dan lain sebagainya. Yang jelas ini dua aktivitas yang insya Allah saya menyaksikan sudah dilakukan oleh mayoritas bapak-bapak nih di Al-Kausar. Memberikan makan untuk yang berbuka, juga melakukan tadarus Quran sekaligus sedekah di bulan Ramadan. Hanya barangkali saya tekankan lagi, yuk yang barangkali belum terlibat, ayo terlibat. Yang mungkin malu, yuk sekarang kita samaan tadarus Al-Quran, kemudian buka bersama untuk memperbaiki berkah kita. Ajak orang-orang tercinta, ajak anaknya, ajak cucunya, ajak adiknya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini renungan barangkali di mana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak bisa meninggalkan kebohongan dan terus mengerjakannya, tidak bisa meninggalkan kemaksiatan tapi terus mengerjakannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia kelaparan, Allah tidak butuh dia kehausan karena ingin mendapatkan ridho Allah. Allah nggak butuh dia. Nggak usah puasa kalau ternyata sama sekali tidak mempersiapkan dan mengisinya dengan lebih baik. Bapak yang Allah muliakan, inilah bulan yang momentum sangat istimewa. Saya kutipkan sebuah hadis yang menurut sebagian hadis ini dhaif, tetapi karena banyak syawahidnya hadis ini naik level jadi hasan li ghairihi.
Kata Nabi SAW, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa Allah memberikan pahala. Ibadah sunnah nilainya seperti ibadah fardu. Kita sholat sunnah nilainya seperti sholat fardu. Ibadah fardu nilainya 70 kali lipat dibanding ibadah fardu di bukan bulan Ramadan. Jadi zuhur kita setara dengan 70 kali sholat duhur di bulan selain Ramadan. Subuh kita setara dengan sholat subuh 70 kali di luar bulan Ramadan. Apa maknanya? Perbaiki salat fardu yang biasanya di rumah, biasanya sendirian. Di bulan Ramadan usahakan untuk bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Kenapa? Karena tadi 70 kali sholat fardu di luar bulan Ramadan, apalagi di masjid, levelnya kan 27 kali. Berkali-kali sering saya sampaikan di sini. Kalau Anda sholat fardu berjamaah di masjid, Anda mendapatkan nilai 27 kali sholat fardu yang sendirian. Jadi walaupun barangkali rada jauh nih ke masjid, rada berat melangkahkan, karena demikian besar juga Allah menjanjikan apresiasi balasan bagi orang yang mau salat fardu. Salat sunnah nilainya seperti salat fardu. Apa maknanya? Boleh jadi bapak-bapak kita dulu dengan ketidaktahuan, dengan demikian banyak godaan di masa lalu, seringkali melalaikan salat, bahkan mungkin meninggalkan salat fardu. Mohon kepada Allah, munajat kepadanya, salat-salat kita yang bolong-bolong itu bisa ditutupi, bisa ditambal, nggak bisa diganti tapi ditutupi, ditambal dengan salat-salat kita di bulan Ramadan dengan memperbaiki ibadah fardu, dengan memperbanyak ibadah sunnah. Karena itu di bulan Ramadan sing seueur salat, datang ke masjid salat, nunggu orang belum datang salat lagi, perbanyak salat, baca lagi Quran dan sebagainya. Lebar, momentum penting. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita besok. Sebelum kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, ingin mendapatkan ridho Allah, merekalah yang disebut dalam beberapa hadis sebagai orang-orang yang nanti akan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Kebahagiaan yang menjadi puncak dari kebahagiaan orang beriman di surga. Kenikmatan surga bahkan tidak ada bandingannya dibandingkan bertemu dengan Allah yang demikian mencintai orang-orang yang berpuasa. Ini ngaji kita. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan dan lain sebagainya, mangga dipersilahkan. Ada 5 menit. Silakan Pak. Kalau seandainya kita ini kayak saya utur, istri saya sakit, atau mungkin nggak sama dengan tadi itu ke masjid kemana gitu. Dalam keadaan sakit kan Bapak terbukti bisa ke masjid. Nggak, istri saya juga sakit gitu, yang jalan juga susah. Tentu dengan keterbatasan itu tidak harus memaksakan diri, tapi kan aktivitasnya bisa. Aktivitas bersedekah, aktivitas baca Quran dan lain sebagainya. Nah yang jadi masalah ini satu ya, kapan kita bersama-sama istri semayang berjamaah? Sedangkan kita kan ke masjid terus, dan di rumah kok nggak pernah berjamaah gitu. Saya gunakan pendekatannya, jawabannya sepengetahuan saya dari hadis Nabi. Jadi tarawih Ramadan Nabi itu kalau malam beliau setelah salat Isya, sekarang dilakukan sebagian kita, beliau kemudian salat tarawih dan para sahabat mengikutinya. Jadi pertama kali itu syariat tarawih berjamaah itu Nabi salat tarawih, para sahabat mengikutinya. Hanya 2 hari, hanya 2 malam. Setelah itu beliau tidak datang lagi. Para sahabat nunggu hari ketiga, oh nggak datang Rasul, salat masing-masing. Hari keempat nggak datang juga. Mereka datang sama Nabi, ya Rasul, kami nunggu-nunggu, kenapa engkau tidak datang? Kata Nabi, aku khawatir, takut nanti akan dijadikan kewajiban. Itu sebetulnya untuk menjawab bolehnya sholat berjamaah, terutama sholat tarawih,
keluarga di rumah dengan berbagai keterbatasan. Tapi Pak, kalau di rumah suami saya bisanya cuma kulhu. Ini kasus Pak terjadi nih. Di rakaat ka hiji duwi ka rakaat ka 11 cuma 3 ayat kuliah kulhu. Nanti pas witir tambah lagi dengan Al-Kausar. Saya sempat ditelepon ibu-ibu, ya nggak apa-apa. Kan tidak ada dalil ayatnya harus ini sebagainya, boleh. Nah itu tadi Pak. Jadi boleh sekali-sekali sholatnya di rumah, sholat tarawihnya barengan. Yang tidak boleh adalah istrinya walaupun lebih fasih ngimami, tetap aja suami. Istrinya fasih nih bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, tetap aja nggak boleh ngimami suaminya, kenging. Boleh. Ya. Ya, tidak harus ke masjid saja. Tentu ke masjid menjadi lebih ideal sekarang karena ada yang tausiah, ada silaturahim, dan tadi punya nilai yang luar biasa. Paling tidak untuk kemudian memperbaiki bolong-bolong dari ibadah sholat kita terutama di masa lalu. Hanya isya dan tarawih aja ya? Tarawih terutama tarawih. Isanya bagusnya ke masjid dulu, tarawih di rumah. Dan tarawih di rumah itu dilakukan Nabi, bapak-bapak tahu ya jam berapa itu? Larut malam. Sehingga kita dengar kisah, kabar Aisyah sedang tidur tuh. Karena Aisyah tuh biasa memeluk Rasul SAW ketika tidur. Satu waktu dia terjaga nggak ada, dicari begitu. Kepegang kaki Nabi sedang berdiri. Aisyah bangun, dilihat tuh riwayat Aisyah. Aku menemukan beliau sedang sholat. Jangan kamu tanya panjangnya. Jangan kamu tanya berdirinya. Sampai bengkak-bengkak. Jadi artinya sholat malam Nabi itu dilakukan memang larut malam. Tentu kalau tidak mungkin bagi kita habis isya sajalah. Setelah isya istirahat sejenak dan sebagainya. Kalau di masjid kan memang rada rusuh sengaja ya. Selesai sholat isya langsung. Kenapa? Kalau dimundurkan mungkin hilang jamaahnya. Nanti ya jam 9 malam misalkan. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dalam pengalaman saya diberikan kesempatan salat di sana. Setelah isya kurang lebih 1 jam setelah isya itu salat tarawih seperti biasa. Kurang lebih 20 rakaat. Setelah itu pulang. Dan nanti malam jam 12-an setengah atau mungkin setengah 2 apa ya setengah. Saya lupa lah. Pokoknya setelah larut malam datang lagi ke masjid. Disebutnya Qiyamul Lail. Jadi salat malam lagi di sana. Rakaatnya seingat saya bisa 10, bisa 12 bergantung pada juz. Jadi targetnya 1 juz dan sebagainya. Jadi ada 2 sholat. Barangkali ya ada 2 sholat malam. Yang pertama yang reguler setelah isya. Diikuti oleh mayoritas. Dan yang kedua itu sholat malam mungkin tidak sebanyak yang sholat. Tidak ada anak-anak yang satu. Kalau yang kedua itu karena memang larut malam. Setelah itu mereka sahur pulang. Itu dilakukan di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Ini untuk menjawab karena kemarin saya ditanya, boleh nggak sholat malam setelah ini pertanyaan tos jika 100 tahun langkung, pertanyaan ini ditanyakan lagi, boleh nggak sholat malam? Saya cerita prakteknya saja di tempat di mana Nabi dilahirkan, di tempat di mana Nabi dimakamkan, sampai hari ini ada sholat malam setelah sholat tarawih. Dan nggak mungkin para ulamanya tidak bisa mengakses informasi dari Nabi SAW. Apa artinya? Boleh dan tetap dilakukan. Langkung gitu ya Bapak. Ada lagi yang lain? Mangga? Sedikit itu kan untuk Ramadan ya. Ya. Kalau yang hari-hari biasa, sementara kan misalnya kita laki-laki kan di masjid. Ya. Kapan kita berimam di rumah gitu? Boleh sekali-sekali. Kalau memang ingin mengajarkan kepada istri, anak. Tapi kalau anak laki-laki mending diajak ke masjid lah. Mending diajak ke masjid ya. Kalau sama istri boleh. Tapi juga boleh Pak diajak ke masjid kalau memungkinkan. Cuman dari cerita Bapak kan belum memungkinkan ya. Mudah-mudahan Ramadan nanti makin sehat dan lain sebagainya. Oke. Kalau tidak ada yang lain kita tutup ya. Mudah-mudahan Bapak Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik. Diniatkan lebih ini ya, lebih kuat untuk membuat Ramadan ini lebih baik dan sebagainya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf lahir batin, wilujeng saum. Mudah-mudahan sehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.